Jadi Mas Ahmad, ini menyangkut soal Kang Deddy Mulyadi. KDM, Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak Gubernur kreator konten, Bapak Gubernur konten, iya. Sindiran ke dia tuh. Tapi dari kontennya itu dia bayar iklan ini loh. Jadi menurun kan? Menurun, iya. Menarik loh. Itu kan terobosan yang luar biasa tuh. Itu bagian daripada efisiensi yang luar biasa dahsyat. Per tahunnya Jawa Barat itu dana iklannya itu kan 50 miliar kan? Tapi oleh Kang Deddy misalnya terobosannya dari 50 cuma tinggal tersisa 3 miliar loh. Artinya ada efisiensi 47 miliar. Itu harusnya menjadi sindiran buat anggota DPR yang di sana itu. Iya, betul. Yang hari ini kemudian melakukan perlawanan politik gitu ya, perlawanan politik kepada Kang Deddy Mulyadi gitu. Dan terobosan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini saya kira ini adalah terobosan yang mesti dan sudah seharusnya sepantasnya diikuti oleh pejabat-pejabat daerah yang ada di seluruh Indonesia. Ini terobosan yang mana nih? Kan terobosan dia banyak, efisiensi anggaran misalnya. Ya. Lalu menyangkut soal masalah cara dia melakukan penertiban sosial di kalangan remaja misalnya. Apa itu masalah tawuran misalnya kan yang terjadi di anak-anak sekolah gitu. Kan hari ini kan kemudian menjadi perdebatan panjang tuh. Misalnya kan TV One juga bahas soal masalah itu. TV One juga kemudian ngangkat masalah ini dan saya agak sedikit, rupanya ada dari pihak DPR gitu kan. Misalnya wakil ketuanya tuh ya kalau nggak salah tuh semalam itu kan agak sedikit berlawanan pandangan gitu berkaitan dengan program ini. Program Kang Deddy nih. Ya, dan juga kemudian dari pihak PKS yang diwakilkan oleh Dr. Gamal itu misalnya. Dan ada pihak orang tua yang melaporkan Kang Deddy itu ke Komnas HAM ya? Yang dianggap ini melakukan pelanggaran HAM misalnya. Diakibatkan karena anak-anak ini tetapi dikirim ke barak militer. Ya, barak militer itu. Sebetulnya maksudnya gini, dikirim ke sana kan bukan disiksa mereka kan? Bukan, itu kan dibina di sana ya. Dibina. Kalau salahnya di mana sampai dilaporin? Itu dia. Nah, ini karena anggapannya ini adalah merupakan bagian daripada pendidikan militer yang sebagaimana yang dikenal pada pendidikan militer secara umumnya gitu yang ketika begitu sarjana selesai seleksi mereka lolos mengikuti pendidikan militer itu kan wajib militer itu. Nah, rupanya ini kan beda. Tinggal diatur bagaimana kemudian cara penataannya kan, dan saya kira itu kan Kang Deddy paham di situ. Dan TNI pun juga kemudian juga paham menyangkut soal masalah hal itu gitu kan. Apalagi kemudian ada Kak Seto gitu kan, ahli psikologi misalnya, ya. Dilibatkan di situ adalah tentang bagaimana untuk mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya adalah psikolog. Biar anak itu misalnya mempertimbangkan apakah anak ini kalau misal seperti ini atau itu kita bikin begini itu mengganggu nggak kira-kira tuh psikologi anaknya misalnya, dan dia terganggu atau bahkan mempengaruhi dia jauh lebih buruk ataukah seperti apa gitu. Dan nyatanya kemudian yang disampaikan oleh Kaseto itu baik-baik saja gitu. Positif gitu. Dan saya mengira bahwa ini adalah bagian daripada cara yang tepat gitu loh. Di dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja yang dari dulu hingga hari ini itu belum sempat berhasil diselesaikan. Ini ketukan pula untuk dinas Kementerian Pendidikan loh. Karena ini kan berkaitan dengan karakter pendidikan kita loh, pendidik kita kan. Anak didik kita. Yang masih di bangku pendidikan, tapi kemudian dari berbagai macam kurikulum mengalami perubahan tapi tidak pernah menyentuh soal masalah karakter pendidik ya. Pendidik, anak didik gitu. Itu dia. Nah, ini kan persoalan juga. Lalu kemudian misalnya hari ini kan desain terbanyak itu kan karena dianggap Kang Deddy ini agak sedikit melenceng daripada sistem pendidikan nasional. Memang betul, pendidikan kita itu diatur secara nasional. Ada undang-undang Sisdiknas yang dimana Kang Deddy itu harus melihat tentang bagaimana undang-undang Sisdiknas itu berlangsung. Nah, yang bagi saya tuh memang Kang Deddy harus melakukan kolaborasi di dalam menyelesaikan perkara ini dengan melibatkan pihak unsur kementerian gitu loh. Kementerian Pendidikan. Dan
yang dilakukan oleh Kang Deddy ini perspektif saya, Mas Ahmad, itu saya memandangnya positif sekali dan ini sudah mesti harus menjadi trigger. Kementerian Pendidikan di dalam konteks melakukan penelitian yang jauh lebih di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena dari dulu sampai hari ini itu tidak pernah dicari formatnya loh. Format untuk menyelesaikan kenakalan remaja ini gitu. Ini khusus untuk anak-anak sekolah kita gitu kan. Nah, ini sampai hari ini itu belum pernah dilakukan. Nah, begitu Kang Deddy ini melakukan membuat satu kebijakan dan kemudian menyerahkan persoalan ini kepada militer misalnya, dengan standar pendidikan yang memang bersesuaian dengan anak-anak umur mereka gitu, itu malah justru kemudian menjadi perdebatan panjang. Harusnya kan ini harus dilakukan penelitian ke sana tuh. Nah, Kementerian Pendidikan misalnya Dasmen gitu ya. Mendikdasmen Menteri Pendidikan dasar dan menengah itu harusnya kan langsung segera melakukan proses penelitian ke sana gitu yang berkaitan dengan masalah ini dalam upaya mencari format menyelesaikan persoalan kenakalan remaja di tingkat. Atau kan memang kalau dari pihak kementerian nggak bisa datang ke sana, panggil aja Kang Deddy ke kantor. Iya, begitu. Ngopi pagi lalu diskusiin. Iya, nggak usah gengsi lah gitu, nggak usah karena ini seolah-olah kan Kang Deddy lebih dahulu daripada dan memang sampai sejauh ini kan Kang Deddy lebih dahulu dulu. Dia mendahului daripada pemerintah itu sendiri gitu loh. Dalam hal ini kementerian misalnya. Saya Kang Deddy bicara soal masalah memberhentikan anak-anak tidak boleh wisuda, ya kan? Ini efisiensi anggaran segala macam itu kan. Nah itu kan Kang Deddy lebih dahulu ketimbang Kementerian Pendidikannya kan. Dan sampai sejauh ini tuh Kementerian Pendidikan belum pernah menemukan satu format untuk menyelesaikan kenakalan remaja di tingkat sekolah misalnya. Nah yang dilakukan Kang Deddy ini bisa jadi trigger. Kementerian bisa lakukan penelitian jauh lebih apakah kemudian format ini misalnya melibatkan militer dalam menyelesaikan masalah ini itu adalah format yang tepat ataukah tidak. Nah itu yang harus dilakukan penelitiannya. Biar apa? Biar selesailah perkara perdebatan ini dan juga kemudian perkara kenakalan ini bisa dilakukan penyelesaian atas dia gitu loh kan. Gitu. Karena yang dilihat itu kan orang menyenter Kang Deddy itu karena aktivitas atau kebijakan Kang Deddy ini itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada penelitian akademik yang bicara menyangkut soal masalah hal ini. Dibilang coba mana penelitian akademik yang bilang pendekatan militer itu adalah jauh lebih afdol ketimbang yang lainnya, mana gitu loh. Nah ini kritik terhadap Kang Deddy ini kan ya. Itu dengan kemudian misalnya kita lihat bagaimana Dr. Gamal itu bicara soal masalah ini dengan menghadirkan ada tiga hasil penelitian dari beberapa negara termasuk Amerika salah satunya yang oleh Amerika pada tahun 2000-an itu kalau tidak saya keliru itu sudah mencabut pendekatan berdasarkan militer ini gitu loh dalam menyelesaikan perkara. Nah sementara ini kan di Indonesia ini kan belum ini. Nah sementara misalnya dari aspek sosiologi misalnya itu kan kehidupan orang itu kan dipengaruhi dari berbagai macam hal loh Pak. Ya kan yang memang bisa saja orang Indonesia beda dengan Amerika. Biasanya dari mana? Karena soal masalah zonasi kita. Ya kan? Alam kita yang berbeda, lingkungan kita yang berbeda, pengaruh udara kita yang berbeda. Itu sudah dari sejak dahulu Ibnu Khaldun itu menyampaikan soal masalah hal ini gitu loh bahwa ya orang itu bisa dipengaruhi kehidupannya dengan udara yang ada. Artinya itu psikologi anak-anak ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan, udara dan lain seterusnya tuh. Nah maka memang sudah sepantasnya dilakukan proses pendekatan, penelitian dalam konteks mencari bagaimana format pendekatan menyelesaikan masalah ini dengan tepat. Apakah lewat jalur militer jauh lebih ampuh ataukah ada opsi lain? Nah itu kan harus. Tapi kalau dibandingkan sama Amerika nih kan, kita lihat juga tingkat kenakalan di sana sama dengan di sini kan. Bagaimana remaja di sana tingkat kenakalannya mereka rendah atau tinggi kan kita nggak tahu. Betul. Itu yang harus dilihat juga. Ya, makanya itu kan tadi proses penelitian itu dilakukan adalah guna untuk bisa membaca ini dengan baik gitu loh. Nah, apa yang mengakibatkan di Amerika itu misalnya Amerika mencabut ini, apakah dia mencabutnya karena sudah tidak ada lagi kenakalan iya betul. Ataukah kemudian karena format ini tidak tepat, maka dicari format yang lain. Baru, ya. Nah, itu karena berdasarkan psikologi masyarakatnya kan begitu.
berdasarkan sosiologi masyarakat yang hidup di Amerika itu. Nah, berbeda halnya dengan Indonesia gitu loh. Loh, misalnya di Amerika suhunya lebih dingin lah ketimbang Indonesia misalnya. Aspek-aspek udara ini pun juga bisa mempengaruhi. Itu psikolog sekali gitu loh. Disampaikan Ibnu kalau soal masalah itu. Ada kok naskah akademiknya. Kalau tidak percaya silakan loh, Mukaddimah itu menjadi naskah akademik yang paling sangat ampuh gitu. Itu disampaikan hal itu. Artinya udara itu mempengaruhi sekali psikologi orang itu. Maka kita hanya bisa menyampaikan gitu loh. Yang dilakukan oleh Kang Deddy ini bisa jadi trigger gitu loh. Bukan menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah ini, tapi ini trigger gitu loh. Untuk apa dilakukan penelitian jauh lebih jauh agar mencari format yang jauh lebih, apakah kemudian format militer ini misalnya pendekatan militer jauh lebih ampuhkah, ataukah kemudian ada format lain yang jauh lebih ampuh ketimbang mesti harus melakukan pendekatan militer. Nah kan begitu. Jadi ini adalah trigger untuk mencari masalah, melakukan penelitian jauh lebih di dalam konteks mencari apa format yang paling tepatnya gitu loh. Bukan kemudian menghukumi yang dilakukan Kang Deddy ini salah. Loh, kalau misalnya dibilang salah berarti Kang Deddy tidak harus melakukannya, lalu membiarkan kenakalan remaja ini apalagi merajalela seperti itu. Jawa Barat sama Jakarta itu kan tingkat kenakalannya cukup tinggi sekali kan? 11-12 loh Pak. Kan begitu. Ini ngeri loh, anak-anak masih di bawah umur, masih di pendidikan dasar, menengah, tetapi berantamnya sudah main pakai parang, bacok gitu kan. Sampai ada yang meninggal. Ada yang meninggal loh. Itu kan miris. Miris tentunya. Tapi gini, pas pendidikan kemarin itu kan beberapa orang tua yang datang ke sana. Iya. Tapi apresiasi mereka terhadap Kang Deddy luar biasa. Bahkan bukan anak-anaknya yang diambil secara paksa oleh Kang Deddy, tapi mereka lah yang meminta untuk harus anak-anaknya tuh dibawa ke mana tuh namanya? Ke Bandung sana. Iya, yang tempat ini nih, tempat militer itu kan, pelatihan untuk pembinaan mereka ini kan. Nah, di situ. Itu kan sesuatu yang bagus sekali gitu loh, dan kemudian penyampaian orang tua itu mengapresiasi hal ini. Kenapa? Bukan berarti mereka mengapresiasi lalu mereka lepas tangan. Ya, artinya mereka merasa diri bahwa dari dulu sampai sekarang itu mereka melakukan pembinaan, ya kan, di dalam keluarga itu tidak ampuh Pak. Makanya mereka membutuhkan format tambahan baru nih, yang dilakukan Kang Deddy. Mereka mengira itu adalah opsi baru nih. Wah ini cocok nih, gitu kan. Sampai kan ada video tuh. Iya. Siapa yang nakal tinggal ditunjukin tuh video Kang Deddy itu. Nah, nanti langsung didatang ambil nih, diambil. jadi bagus kan. Saya kira ini memang betul untuk sementara nih, itu karena belum ada format yang tepat, maka yang dilakukan Kang Deddy ini kita support. Sudah tepat. Iya kan, tepat dan kita support. Sementara itu kita mendorong nih Kementerian Pendidikan untuk melakukan proses penelitian agar mencari tahu bagaimana format yang tepat untuk menyelesaikan persoalan kenakalan remaja ini. Apakah yang sebagaimana dilakukan oleh Kang Deddy ini dengan menggunakan pendekatan militer adalah format yang paling tepatkah, ataukah kemudian ada format lain yang menjadi opsi pengganti daripada yang dilakukan oleh Kang Deddy ini? Kan seperti itu. Nah, yang seperti ini harusnya gitu loh. Atau kalau memang Kementerian Pendidikan gak mampu, ya udah duduk bareng aja sama DPR, bikin aja salah satu. Ya kan, itu pokoknya kan itu yang kita bilang, dilakukan nanti penelitian, barulah kemudian buat ada undang-undang, diikat penelitiannya, hasil penelitian tadi itu dijadikan sebagai naskah akademik, lalu dikeluarkanlah, entah itu adalah peraturan menterinya, ataukah kemudian mau dibikin dalam bentuk undang-undang, merubah kembali, melakukan revisi atas undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Nah, saya kira itu adalah merupakan poin yang paling terpentingnya loh Kang Mas. Jadi tidak perlu harus menyalahkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, tetapi support saja, berikan support terbaik yang agar kemudian Kang Deddy ini melakukan yang terbaik di masa dia menjadi kepala daerah Jawa Barat ini. Gitu. Ini kan terobosan baru, apalagi baru menjabat. Ini terobosan baru, dan ini luar biasa loh. Jika ini berhasil untuk melakukan pendekatan militer ini berhasil untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja, maka ini adalah salah satu cara di dalam konteks menyelesaikan ini secara nasional loh Pak. Karena kenakalan remaja ini tidak hanya saja di Bandung ataupun juga dengan Jakarta. Melainkan hampir keseluruhan Indonesia itu hal ini terjadi. Nah, bisa saja jika ini tepat, maka ini adalah solusi terbaik di dalam konteks menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia. Seperti itu poinnya. Gitu Mas Ahmad ya. Baik. Ya, kepada Kang Deddy gitu ya. Kita support ya.
bukan berarti kitanya pendukung Kang Deddy, bukan. Tapi apa yang baik-baik tentu kita support. Dan apa yang dianggap kurang, itulah yang kemudian kita menjadi sampaikan pandangan kita. Menjadi bagian yang harus kita berikan solusi untuk diselesaikan. Seperti itu, teman-teman sekalian. Bagaimana pandangan teman-teman sekalian? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.